Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita memasuki hari terakhir dari pekan doa, puasa, dan konsekrasi awal tahun kita sebagai satu keluarga rohani Every Nation di seluruh dunia. Dengan mengusung tema Abide atau tinggal dalam kuasa dan keindahan firman Tuhan, kita sudah belajar beberapa hari ini tentang firman Allah sebagai benih itu hari pertama yang harus kita tanam di dalam hati kita, sehingga itu bisa bertumbuh dan berbuah. Di hari kedua kita belajar tentang firman Allah sebagai terang yang akan terus menerangi kehidupan kita, bahkan saat kegelapan sekalipun. Di hari yang ketiga kita belajar tentang firman Allah sebagai cermin kehidupan kita. Dan kemarin di hari yang keempat kita belajar di kitab Yeremia bagaimana firman Tuhan digambarkan sebagai palu yang dapat menghancurkan bukit batu. Artinya sekeras apapun hati kita, dosa kita, kepahitan hati yang tidak mengampuni dapat dihancurkan oleh firman Allah yang penuh dengan kuasa. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya kita akan belajar tentang firman Tuhan sebagai pedang. Nah, di dalam Ibrani 4 kita akan melihat firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 12 berkata seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita melihat latar belakang ayat ini Bapak Ibu, ditulis itu berkaitan dengan perhentian Sabat yang ditawarkan kepada bangsa Israel. Tetapi karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan membuat mereka gagal memasuki perhentian tersebut. Sehingga penulis kitab Ibrani dengan jelas memberikan pengertian bagi kita yang ada dalam Kristus, sesungguhnya kita itu sudah mendapatkan perhentian yang sempurna, atau kita sudah mendapatkan Sabat yang sempurna karena kita di dalam Kristus. Tetapi juga memperingatkan, kitab ini juga memperingatkan kepada kita agar kita tidak memandang rendah karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Perhentian yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak menganggap rendah itu. Seperti bangsa Israel, mereka menganggap rendah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak jatuh dalam ketidaktaatan seperti mereka. Karena di ayat 11 juga berkata seperti ini. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Supaya seorang pun jangan jatuh, supaya kita tidak jatuh sama seperti mereka bangsa Israel yang tidak taat. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dalam kehidupan kita, siapapun kita, latar belakang apapun kita, setiap kita, kalau kita tidak berhati-hati, maka kita pun bisa jatuh. Sama seperti bangsa Israel yang tidak masuk ke dalam perhentian tersebut. Itulah kenapa di ayat 12 tadi kita sudah baca, begitu penting. Kunci yang begitu penting yang kita dapatkan sebagai orang percaya, yaitu firman Allah. Itu sebagai pedang bermata dua. Firman Allah itu dapat berbicara sampai ke dalam kedalaman hati kita. Bahkan kalau Bapak Ibu juga membaca di dalam Efesus ayat 6, Efesus 6 menunjukkan kepada kita bahwa firman Allah juga digambarkan sebagai pedang roh yang merupakan bagian dari perlengkapan senjata Allah. Firman Allah adalah pedang. Bapak Ibu di dalam masa lampau, kalau peperangan ya terjadi, pedang itu dipakai sebagai senjata yang sangat penting. Fungsi daripada pedang adalah untuk menyerang musuh dari dekat. Ya, berbeda dengan panah, berbeda dengan lembing yang merupakan senjata dari jarak jauh. Oleh sebab itu, setiap orang yang menggunakan pedang, seorang prajurit yang menggunakan pedang itu harus memiliki keahlian yang memadai. Keahlian yang harusnya melebihi dari keahlian musuh. Ya. Dan selain keahlian tersebut, pedang juga harus memiliki kekuatan. Ya, kekuatan dari pedang tersebut itu menjadi sesuatu yang sangat penting.
Pedang memiliki berbagai macam bilah ya, masing-masing dirancang untuk tujuan yang berbeda. Sebagian dirancang untuk menjadi senjata yang kuat, ya. Sebagian lagi itu supaya begitu akurat di dalam penggunaannya. Dalam firman Tuhan yang kita sudah baca, pedang bermata dua itu berbicara tentang ada dua sisi yang begitu tajam, yang secara unik dirancang supaya dapat menikam pada sasaran secara tepat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, kita tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya. Bahkan kita pun tahu bahwa iblis sudah dikalahkan oleh karena Kristus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Kristus, karena apa yang Kristus sudah lakukan. Oleh sebab itu sebenarnya peperangan kita bukan melawan kuasa iblis, melainkan melawan tipu muslihat iblis yang sering mengganggu kehidupan kita, yang membuat kita sering terkecoh sehingga kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Pertanyaannya, kenapa kita sering kalah? Bahkan kita hidup dalam kekalahan meskipun kita tahu bahwa kita sudah ada dalam Kristus. Bahkan kita tahu bahwa Kristus sudah menang. Dan harusnya kita juga tahu bahwa Kristus sudah memberikan kita kemenangan. Bagian Kristus sudah selesai. Bagian Kristus sempurna. Apa yang Kristus lakukan di kayu salib sempurna. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Dia sudah mengalahkan iblis dan kuasanya. Ya, dia sudah memberikan kita hidup. Bahkan dia katakan seperti itu. Dia sudah memberikan kita hidup dan dari dalam segala kelimpahannya. Dia sudah memberikan segala yang harusnya kita perlukan di dalam hidup ini. Tetapi jika kita belum mendapatkannya, berarti ada bagian daripada kehidupan yang sebenarnya kita belum izinkan Tuhan berperkara. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang belum sepenuhnya dikuasai oleh firman Allah. Sehingga firman Allah yang penuh dengan kuasa itu belum bekerja, belum sepenuhnya bekerja dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah baca firman Allah itu hidup. Harusnya firman Allah itu hidup dan kuat seperti pedang bermata dua. Artinya firman itu bukan hanya menusuk sampai dalam hati kita, bukan saja menunjukkan jati diri kita dan menginsyafkan kita akan dosa kita, tetapi seharusnya firman Tuhan itu juga memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan kita lahir batin atau mulai dari dalam kehidupan kita. Pedang roh itu sanggup menembus sampai ke relung kedalaman hati kita, mengungkapkan jati diri kita, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita yang sesungguhnya, yang mungkin orang tidak melihatnya, bahkan mungkin diri kita tidak menyadarinya, tapi firman itu sanggup masuk ke dalam hati kita. Bagian kita adalah mengizinkan firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Bagian kita adalah mengizinkan firman Tuhan itu menunjukkan area-area apa yang ada dalam hidup kita yang belum kita izinkan Tuhan berperkara. Dan kita percaya oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memampukan kita. Sehingga pada waktu Tuhan menunjukkan setiap kelemahan kita, pada waktu Tuhan menunjukkan apa yang tidak benar dalam hati kita, kita bisa dengan rendah hati dan mengatakan, Tuhan, aku bertobat, aku datang kepadamu, aku mau berubah. Dan disitulah kasih karunia Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita juga perlu membangun keahlian di dalam memakai firman Allah, yang adalah pedang di dalam kehidupan kita setiap hari. Apa maksudnya kita perlu membangun keahlian dalam menggunakan pedang roh itu atau firman Tuhan itu? Kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Bukan memperkatakan keadaan kita. Bukan memperkatakan kelemahan kita. Bukan memperkatakan apa yang orang katakan tentang kita. Tapi memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Dan kita percaya pada waktu kita terus melakukannya, kita terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan,
maka dari waktu ke waktu kehidupan kita semakin diubahkan. Dan kita juga perlu tahu bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Pada waktu kita mulai menggunakan firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan itu, kuasa kebenaran itu sanggup memerdekakan kehidupan kita. Dan itu kenapa kita akan hidup di dalam kemerdekaan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tekanan bisa datang silih berganti, tantangan bisa datang silih berganti, pencobaan itu bisa datang silih berganti. Tapi Tuhan katakan bahwa Dia memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menang atas setiap pencobaan. Jadi firman Tuhan itu seperti pedang yang masuk ke dalam hati kita. Apa area-area kehidupan kita yang kita belum izinkan firman Tuhan itu masuk? Mari kita buka hati kita, izinkan firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Firman Tuhan sebagai pedang bermata dua. Ada kalanya pada waktu kita juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Pada waktu kita sharing firman Tuhan kepada orang lain, itu juga berbicara kepada diri kita. Bukan hanya kepada orang yang kita sampaikan firman Tuhan, tapi itu juga berbicara kepada kehidupan kita. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu mengubah juga kehidupan kita. Dari waktu ke waktu kita semakin diubahkan oleh firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara semuanya, di minggu doa dan puasa ini kita sungguh-sungguh membuka hati kita, mengizinkan firman Tuhan. Bahkan mengorek hati kita yang mungkin keras, mungkin selama ini kita tutupi. Ada hal-hal yang mungkin selama ini kita abaikan. Tapi pada waktu firman Tuhan itu berbicara, izinkan firman Tuhan itu berbicara dan mengubah kehidupan kita. Saya akan menutup firman Tuhan dari ayat yang ke-13, masih di kitab Ibrani 4 ini. Dikatakan seperti ini, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Hanya Tuhan yang mengetahui hati kita. Bagian kita adalah menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengizinkan firman Tuhan yang adalah pedang itu menguasai dan mengubah hidup kita. Jadi pada waktu Tuhan menegur kita Bapak Ibu Saudara semuanya, sepertinya kita tidak terima ya. Tetapi pada waktu kita membuka hati kita, mengizinkan Dia bekerja, maka saya percaya kehidupan kita pun diubahkan. Dia menegur kita bukan karena Dia tidak menyayangi kita. Dia menegur kita itu karena Dia mengasihi kita. Pada waktu kita menyimpang dari jalan-jalannya, Dia menegur kita karena Dia mau membawa kita kembali kepada apa yang menjadi rencananya yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia begitu mengasihi kita, dan karena Dia mengasihi kita, Dia pun mendidik kita. Dia mengarahkan kita ke jalan-jalan yang sesuai dengan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Selama beberapa waktu ini kami belajar tentang firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu sungguh-sungguh hidup, kuat. Firman-Mu penuh dengan kuasa yang sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan. Bagian-bagian mana yang tidak sesuai dengan firman-Mu, Kau sanggup mengangkatnya itu Tuhan. Kau sanggup mengubahnya itu Tuhan, sehingga sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami bisa melewati tahun yang baru ini, 2022 ini Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan yang akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menang di dalam Kau, dan Kau sudah memberikan kemenangan itu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Dan yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.